Kasus COVID-19 di Jawa Timur masih sangat fluktuatif. Meski mengalami kenaikan kasus selama 2 hari terakhir, kasus COVID-19 masih terkendali. Dua momen yang perlu diwaspadai adalah momen Idul Adha dan kepulangan jemaah haji yang berpotensi membawa virus COVID-19 terutama subvarian Omikron. Jumlah kasus baru di Jawa Timur tercatat sebanyak 159 orang pada 5 Juli 2022. Angka ini naik dari hari sebelumnya yakni 96 kasus. Sedangkan pada awal Juli, kasus terkonfirmasi positif baru tercatat ada 107 kasus. Angka ini fluktuatif meski ada kecenderungan kenaikan. Surabaya dan Sidoarjo masih menjadi daerah penyumbang angka terbanyak yakni 86 dan 24 kasus baru pada 5 Juli. Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya atau Ila Isfandiari mengingatkan, jumlah kasus ini bisa melonjak pasca Idul Adha karena adanya tradisi mudik di sejumlah kelompok masyarakat dan kepulangan jamaah haji. Meski begitu, Atoilah mengungkapkan masifnya mutasi virus saat ini memiliki kecenderungan memperlemah virus itu sendiri. Dalam ilmu virologi, mutasi virus itu tidak selalu menguntungkan virus, dalam hal ini membuat virusnya itu lebih kuat atau lebih severe atau lebih memberikan gejala. Itu hanya 4-5% saja mutasi yang terjadi dapat menyebabkan virus itu menjadi lebih kuat dan lebih ganas. Sisanya itu justru memperlemah virus itu sendiri. Nah, makanya kita berharap bahwa dengan adanya dominasi Omikron ini sebenarnya adalah blessing in disguise. Bahwa artinya paling tidak kita berharap bahwa tidak lagi virus ini menyebabkan kematian dalam jumlah masif sebagaimana yang terjadi pada saat terjadinya serangan Delta yang lalu. Namun masalahnya adalah subvarian BA4 dan BA5 ini mempunyai kemampuan lolos dari imunitas tubuh. Menurut Atoilah, ketika orang terinfeksi, seseorang bisa saja mengalami keluhan meski sudah divaksin. Meski tidak seganas Delta yang mengakibatkan kematian, gangguan kesehatan ini cukup serius terutama bagi lansia. Kasus di Jawa Timur didominasi pasien bergejala ringan dan tanpa gejala. Juru bicara penanganan COVID-19 Jawa Timur, Makian Jibril mengatakan, tingkat keterisian ruangan ICU masih 2% pada momen tren kenaikan kasus. Menurutnya, ini menunjukkan tingkat keterparahan kasus belum terjadi. Selain mutasi virus, faktor vaksinasi minimal 2 dosis juga menjadi faktor imunitas masyarakat meningkat. Kapasitas ICU kita ada 1077, kemarin hanya terisi 17 orang saja, atau artinya 2%. Lalu untuk isolasi rumah sakit, dari 8.284 bed yang available, itu hanya terisi 124. Jadi untuk kasus-kasus yang sedang atau berat memang belum tampak tren peningkatannya. Rata-rata kasus yang muncul dari pemeriksaan yang beberapa hari terakhir ini meningkat adalah kasus-kasus tanpa gejala maupun gejala ringan. Pemerintah daerah saat ini kembali bersiap meningkatkan capaian booster setelah pemerintah pusat mencanangkan wajib booster untuk pelaku perjalanan. Vaksinasi booster di Jawa Timur relatif rendah, yakni 6,4 juta jiwa atau 20% dari populasi wajib vaksin. Sedangkan vaksin dosis 1 dan 2 relatif tinggi, yaitu lebih dari 29 juta jiwa atau 94% dan 25 juta jiwa atau 84%. Belum ada tanda-tanda bakal ada pengetatan kegiatan masyarakat di Jawa Timur. Pelevelan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM menjadi kewenangan pemerintah pusat. Miftah Farid, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.